Berjumpa lagi di Ruang Bisnis. Kali ini saya ingin membuat suatu cerita dengan judul selalu berikan 100% yang terbaik dari dirimu. 100%, artinya 100% totalitas. Tapi ada baik dan ada buruknya. Baiknya nanti akan teman-teman lihat sendiri atau nilai sendiri. Buruknya juga nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau kita 100% berbuat baik adalah tidak pernah lelah mengeluh serta memberikan sebuah rasa yang sangat baik di dalam tugas. Itu membawa energi positif. Tidak sambat, tidak mutung, kan itu keluar ya dari kita punya gestur. Pasti kalau udah sambat dalam hati itu akan mempengaruhi penampilan kita, performance kita. Itu kenapa kita perlu 100%. Kita tidak bisa memprediksi kapan waktu yang terbaik itu akan tiba. Atau kebaikan-kebaikan kita itu kita nggak tahu akan kapan dibalaskan. Jadi, apakah baik sikap 100% itu? Misalnya kita dengan totalitas 100% itu apakah baik? Ada baiknya, ada buruknya. Nah, kalau baiknya, karena cara ini adalah paling ampuh untuk kamu punya nilai lebih, diterima dengan orang, atau kamu sukses. Itu udah cara yang paling ampuh. Karena tadi seperti di awal kita sebutkan, kita nggak akan tahu apakah hari ini tindakan kita yang 100% itu akan terbalaskan esok hari. Kita nggak akan tahu. Tapi percayalah, apapun yang kamu lakukan dengan totalitas pasti akan berimpact atau akan berdampak otomatis. Walaupun kita kembali lagi masing-masing apakah menerima waktunya kapan. Karena memang di situ yang menjadi kendala dan tantangannya. Yang kedua, misal ya kalau karyawan atau usaha sendiri itu kalau dia memberikan 100%, yang dibutuhkan kalau karyawan kan ada job desk-nya, dan kalau usaha semua tindakanmu penentunya. Jadi 100% itu penentunya. Kalau karyawan ada job desk. Nah, kalau job desk itu dilakukan, otomatis kamu akan ada balas sebuah prestasi segala macam. Tapi kembali lagi, jadi teman-teman kalau melakukan 100% itu pasti nggak akan ada ruginya lah, nggak ada matinya. Itu tadi yang kedua. Yang ketiganya, kalau kamu melakukan 100%, itu akan menjadi energi positif bagi dirimu. Karena secara psikologis kamu akan menjadi semangat, dan semangat itu akan berdampak kepada cara kamu bertindak. Yang keempat, kalau ini perlu karena itu akan berdampak menjadi kualitas diri. Paling bisa bersaing. Jadi kalau kualitas dirimu bagus, ya kamu bisa bersaing. Tapi kalau kualitas dirimu tidak bagus, ya kamu tidak akan bisa bersaing. Artinya suatu saat kamu punya kesempatan akan dititipkan promosi kalau dia karyawan, atau kalau dia usaha, dia akan ketemu dengan orang lain yang akan dipercayakan lebih lagi, yaitu tadi hubungan dari jaringan. Itu kalau misalnya usaha. Tapi ada kelemahannya nggak? Ada kelemahannya. Nah, kita tadi ada 4 itu menjadi manfaatnya kalau kita perlunya totalitas atau 100%. Kelemahannya, ya sudah, kalau udah 100% kan kita kelihatan agresif, responsif, maka akan muncul perspektif orang, ini penjilat nih, pasti penjilat. Itu satu, itu buruk. Nah, tapi kan pengertian penjilat kan masing-masing ya. Karena kalau kita mengatakan bisa, kamu bisa nggak jam 11 malam kerjain? Bisa. Nanti dibilang orang, wah ngambil perhatian. Tapi saya pikir ya itu tadi dampak dari 100% kita membuat suatu sikap totalitas. Yang keduanya, sekeliling akan bilang, udah kerjakan aja sebatasnya aja, nanti kamu juga akan susah sendiri. Kalau kamu sebatasnya aja, misalnya kamu lakukan ya sudah selesai. Tapi nanti kalau kamu lakukan banyak, kamu bisa, nanti kamu dititipi pekerjaan yang banyak, dan kamu terakhirnya ya gaji sama tapi kerjaan lebih banyak. Karena kan kadang-kadang di perusahaan khususnya, kalau kita yang biasanya dikasih pekerjaan dan kita bantu, tiba-tiba nanti atasan kita ya pasti akan ngasih kerjaan terus, dan kadang-kadang sampai muncul, wah bosnya nggak sadar diri nih, udah saya kerjain masih lagi disuruh kerjain. Nah, kalau di dunia usaha mungkin hal ini berbeda, karena dunia usaha kan produktivitasnya sangat dilihat. Maksudnya sangat dilihat itu gini, ya kalau kita nggak ada output, kita nggak ada duit gitu. Beda kan kalau di karyawan, ya kita udah job desk, kamu gaji bulanan. Dan ini hal-hal yang saya bilang tadi, kenapa sih kita harus 100% total di dalam melakukan suatu pekerjaan atau apapun itu. Dan kalau yang usaha, ya harus 100%, nggak boleh setengah-setengah. Nanti modal investasi yang sudah kamu keluarkan, ya bisa sia-sia. Tapi jangan juga takut, kalau memang tidak menguntungkan, kamu harus cepat melakukan keputusan-keputusan. Nah, yang ketiga ini, kelemahannya adalah otomatis kamu nanti kan paling capek sendiri. Sudah paling capek, promosi juga nggak dapet, gaji juga nggak naik, malah nanti
pekerjaanmu yang total tadi itu akan diklaim. Khususnya kalau kita ya, kalau pernah teman-teman melihat videonya Pak Jonan, kelemahan kita pimpinan atau di dalam pekerjaan atau perusahaan yang suka mengklaim. Jadi pekerjaan, pengakuan aktualitas daripada tim kita itu tidak kita sebutkan. Misalnya ada suatu servis yang bagus, ini ide saya. Padahal mungkin idenya dari bawah. Nah, kadang-kadang banyak hal itu terjadi dan masih terjadi dan akan selalu terjadi, memang karena sifat manusia begitu. Begitu yang bagus akan diklaim, tapi begitu yang tidak bagus itu dibilang pekerjaan daripada kita punya tim. Tapi kalau di dunia usaha, apapun itu ya kamu capek sendiri, ada dampaknya ke kita sendiri. Nah, teman-teman, rasa memberikan 100%, ini pesannya ya. Rasa memberikan 100% juga berguna hanya ketika usaha atasan kita sendiri, tapi komisarisnya banyak. Jadi itu teman-teman, ini semoga bermanfaat, semangat energi ini, karena apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun tindakan kita, 100% berikan terbaik, karena itu yang jarang dilakukan semua orang. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan kamu harus memiliki usaha atau tidak, atau menjadi karyawan, kamu hanya penting atau perlu lakukan 100%, karena itu yang bisa mendatangkan output kamu punya cuan.